video pembelajaran online masih tentang digital marketing strategi, digital business strategi ya. Kita tadi membahas mengenai email ya. Jadi sekali lagi saya mohon Anda ngecek ya di website corporate perusahaan di mana Anda bekerja, apakah sudah dipasang seperti ini ya tadi ya, email seperti Garuda ini ya, atau belum sama sekali. Coba cek, dan kemudian kalau belum, Anda duduk bersama dengan tim IT Anda untuk segera memasang email Grab kayak gini ya, seperti website saya. Website saya itu juga kalau Anda lihat ada salah satu saya pasang di sini ya, di sisi kanan ini ya, ini bahkan saya kasih iming-iming bonus 5 e-book dahsyat ya, asal Anda mau memasukkan alamat email Anda, dapatkan sekarang. Ini saya kasih 5 e-book seperti dari BNK tadi. Dari BNK mau ngasih 50.000, kalau saya ya jangan 50.000 lah, saya kasih e-book saja. Dan banyak yang kemudian berlangganan email saya ya. Ini foto saya waktu di interview dengan Metro Mas ya, Bapak Ibu ya, saya beberapa kali muncul di televisi ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan masangnya email juga bagus, jangan seperti Gramedia ya, terlalu di bawah tadi ya, jangan seperti ini terlalu ke bawah menurut saya ya. Nah setelah Anda punya email ya, kemudian secara reguler sebuah brand kemudian harus mengirimkan email newsletter sebagai media untuk membangun relasi dengan para pelanggan. Jadi setelah Anda mendapatkan email banyak ya, kemudian tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali dikasih newsletter yang isinya juga menarik. Jangan isinya hanya promosi gitu ya, tapi isinya insight-insight, mungkin mengenai cerita mengenai produk Anda, cerita mengenai bisnis di perusahaan di mana Anda bekerja ya. Nah studi menunjukkan open rate email yang bagus itu sekitar 30% Mas ya. Kalau Anda punya 1000 database pelanggan email, 300 orangnya buka, itu sudah bagus ya. Kemudian click rate-nya 15% ya, yang bagus, makin tinggi makin bagus. Nah bayangkan kalau pelanggan email Anda ada 100.000 atau 10.000, itu luar biasa. Ada sebuah cerita, salah seorang pengusaha properti punya database email sampai 200.000 Mas ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dia jualan apartemen di Blast ya, 200.000 pelanggan emailnya itu dia bisa menjual dalam satu malam sampai 10 miliar. Dia bisa jualan apartemennya senilai 10 miliar hanya karena ngirim email sekali saja. Kenapa? Karena dia punya 200.000 pelanggan email ya, 200.000 pelanggan email dikirim di Blast, dalam satu malam dia dapat penjualan 10 miliar. Itu kan top marko top ya. Nah bagaimana Anda dapat sampai 1000 pelanggan atau 100.000 pelanggan email atau 50 pelanggan email ya, seperti tadi dari BNK ya, dikasih iming-iming supaya Anda dapat jadi dapat pelanggan email ya, seperti tadi Garuda juga dikasih iming-iming seperti ini, penawaran eksklusif. Tapi kalau Anda tidak punya webnya, tidak ada sama sekali, tidak ada untuk Grab email ya, seperti Telkom ini atau seperti Bank Mandiri ini tidak ada email untuk Grab email ya, omong kosong. Anda tidak akan mendapatkan satupun pelanggan email ya. Padahal perusahaan-perusahaan seperti Amazon.com, Starbucks ya, hotel-hotel di seluruh dunia itu semua Grab email, karena mereka sudah merasakan betapa pentingnya email strategi itu ya. Jadi mohon Anda duduk bersama dengan pelanggan, dengan tim IT Anda ya. Anda coba cek ya, apakah web Anda sudah mobile friendly, kemudian sudah SEO-nya bagus, dan kemudian tolong segera pasang ya Grab email ya, supaya seperti punya saya ya, website saya ini ya, Grab email seperti ini ya. Atau kemudian setiap kali orang ngeklik artikel saya ya, di paling bawahnya itu saya tulis ya, ini dapatkan e-book dan panduan yang sangat bagus tentang ilmu kekayaan dan secara gratis, download di sini. Ketika orang ngeklik di sini ya, saya minta untuk memasukkan alamat email ya, saya ngasih iming-iming free e-book, ada 5, bukan 1, bukan 2, tapi 5 ya, supaya orang tertarik berlangganan email blog saya. Mudah-mudahan mereka tertarik ya, dapat alamat emailnya ya, sehingga pelanggan email saya sudah puluhan ribu ya.
Nah, bayangkan itu padahal blog personal Mas ya. Jangan sampai Anda kerja di perusahaan besar seperti Telkom, ya seperti Bank Mandiri, perusahaan besar punya kekuatan raksasa, punya uang banyak, kok ngumpulin email pelanggannya saja tidak bisa gitu ya. Itu menurut saya kurang pas. Ya. Sekali lagi karena return on investment email marketing, email strategi itu bisa sampai 40 kali lipatnya ya. Itu artinya 4000% ya, bukan 40%, bukan 400%, tapi 4000%. 40 kali lipatnya, dan itu sudah dipahami oleh Barry Benka tadi ya. Barry Benka sampai mau ngasih uang 50.000 hanya supaya saya mengirimkan email dia ya. Jadi seperti itu ya untuk email strategi ya, simple tapi sebenarnya sangat powerful itu ya. Mudah-mudahan Anda di perusahaan di mana Anda bekerja segera ya susun email strateginya ya, tidak hanya memasang bonus, tidak hanya memasang email form ya di dalam website saya, Anda ya, tidak hanya mengirim form email seperti tadi ya, seperti Garuda tadi ya, atau seperti Barry Benka. Kenapa? Karena kalau sudah mendapatkan email ya Anda harus kirim berbagai konten yang menarik ya. Jangan setelah dapat email ribuan Anda tidak pernah kirim apa-apa, ataupun kalau kirim hanya promosi ya, pelanggan Anda juga annoying. Kalau bisa ngirimnya ya kadang-kadang promosi, kadang-kadang sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri di mana Anda bekerja ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perusahaan di mana Anda bekerja, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan industri Anda. Itu namanya email strategi yang koheren. Dengan cara seperti itu ya pelanggan Anda akan kenal dengan Anda, kenal dengan produk Anda, sehingga ketika kelak mereka punya kebutuhan untuk membeli produk yang Anda jual, perusahaan di mana Anda bekerja bisa langsung yang dikontak oleh pelanggan tadi, yang calon pelanggan, itu namanya prospek. Ya. Jadi itulah strategi kedua yang sangat powerful ya, never underestimate the power of email marketing ya. Berbagai blogger kelas dunia, berbagai brand-brand kelas dunia, hampir semuanya itu selalu memasang email form di dalam website mereka dan bahkan ngasih email bonus supaya Anda bisa punya pelanggan email mungkin 10.000. Jadi menurut saya Anda harus punya KPI ya, tim Anda ya, tim IT Anda atau tim marketing Anda harus punya KPI target dalam 1 tahun saya bisa generate mengumpulkan 10.000 pelanggan email. Itu harus jadi KPI itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ingatkan, Anda duduk kemudian kasih target dalam 1 tahun perusahaan saya harus bisa generate 10.000 pelanggan email ya. Tahun kedua 20.000 ya, dan kemudian kalau sudah terkumpul 10.000 email, Anda kemudian pasang target lagi, saya bisa melakukan penjualan sekian M berdasarkan pelanggan email saya ini gitu ya. Tapi sebelum bicara mengenai target penjualan ya sebaiknya kumpulkan dulu ya 10.000 email dalam setahun. Harus bisa, karena saya pun bisa ya. Blog saya personal itu dalam setahun saya bisa ngumpulin pelanggan email sampai 20.000 ya. Pelanggan email di blog saya ini bisa sampai 20.000 dalam setahun. Masa Anda punya perusahaan besar ya, perusahaan Anda mungkin besar sekelas Mandiri, sekelas Telkom, ya mestinya dalam 1 tahun bahkan 100.000 pelanggan email, jangan cuma 10.000 ya. Gramedia ini juga perusahaan yang raksasa. Mungkin dugaan saya mereka mungkin sebulan paling cuma dapat 500 email ini, bahkan mungkin 100 email. Ya, saya berani bertaruh ya, karena taruhnya tidak strategis dan tidak dikasih apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya kasihnya mencolok kayak gini, kasih bonus, Anda bisa mendapatkan 10.000 email dalam 1 tahun, dan itu akan maknyus hasilnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.